Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi anni mahabbatan wa ma'rifatan. Thumma qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumid daraini amin. Qala radhiyallahu anhum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita sampai ke Masjid Al-Mu'amanah itu bukan karena hebat kita, tapi karena Allah cinta sama kita. Kalau karena tidak Allah cinta, tidak akan sampai kita ke rumahnya, ibadah, sujud, tunduk, tafakur, hanya menyembah kepada Allah. Sehingga wajib bagi setiap muslim dan muslimat apabila mendapati dirinya bisa beribadah, wajib mengatakan syukur alhamdulillah. Kaminan nasi niyamun, berapa banyak manusia dalam tidurnya. Wa kaminan nasi qaimun, dan berapa banyak manusia yang bangun berdiri di dalam sujudnya. Maka la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah, tidak akan sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Beda kelas. Penghuni surga akan menerangi kuburnya dengan bangun malam. Kuburan itu gelap, cara terangnya bangun malam. Di saat gelapnya malam kita terangi dengan sholat. Sepertiga malam terakhir 2 rakaat saja sudah bagus. Tunggu beberapa saat sholatul fajar, ditambah sholat subuh. Setelah ini kita syuruk. Setelah syuruk, maka kata Nabi, Anda telah melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Jadi keluar dari masjid ini, kita semua sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Taman kata, sempurna. Masya Allah. Tapi jangan minta dipanggil Pak Haji dulu ya, baru pahalanya doang, belum haji beneran. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas beberapa hadis, kita akan membahas tentang bulan Rajab dulu sedikit. Sekarang sudah masuk tanggal 12 Rajab. Rajab ini adalah bulan yang sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah dihormatin oleh bangsa Arab karena biasa panen raya, gak boleh perang, gak boleh berseteru. Hari ini kita saling menguntungkan. Kabilah Bani Adi, Bani Tamim, Bani Hashim. Bani Hashim itu enciknya Rasulullah. Beberapa kabilah-kabilah di sekitar Arab, Bani Qainuqa dan lain sebagainya, mereka kalau bulan Rajab berhenti perang. Mereka memanen, menjual antar kabilah. Nah, begitu Nabi Muhammad jadi nabi, justru bukan dihancurkan, bukan diberangus. Bulan Rajab itu semakin diistimewakan, dilegitimasi. Jadi Nabi melegitimasi bulan Rajab ini bulan mulia melalui ayat Quran. Allah yang menetapkan. Maksudnya apa? Jadi agama tidak tabrakan dengan cagar budaya. Selama dalam koridor yang ditetapkan oleh Allah, syariat mengiyakan. Maksudnya apa? Karena itulah para wali datang ke Nusantara
bukan merubah batik, bukan merubah panggilan Mas menjadi ente, bukan merubah dari Nusantara menjadi Arab Saudi, bukan. Tapi mensinkretiskan. Apakah kemudian bila ada kearifan lokal disetujui oleh agama, maka Islam datang dengan cara yang begitu elegan, diterima dengan masyarakat. Sunan Kalijogo bikin acara syahadatain bahasa Arab, bikin jadinya sekaten. Tiket masuknya, QRIS-nya pakai barcode. Apa barcode-nya? Pengen nonton pewayangan para wali, Ajimat Kalimatus Sodo, yang berarti kalimat syahadat. Jadi orang masuk Islam dengan riang gembira. Pagelaran wayang Pandawa 5 adalah rukun Islam. Sinkretisme budaya itu diprakarsai para wali ketika Nabi Muhammad SAW melihat sebuah kaum lagi puasa. Jadi waktu Nabi Muhammad main ke Madinah, nongkrong di Madinah, ngelihat ada Yahudi lagi puasa. Ditanya, lima tasum, kalian puasa apa? Nanu nasum bi annallaha Musa anjallahu Musa min Firaun. Hari ini hai Muhammad, Nabi Musa diselamatkan oleh Firaun. Itu namanya puasa Asyura. Jadi dalam Islam Nabi Muhammad pertama kali puasa bukan Ramadan, Asyura. Puasa Asyura itu adalah puasa selamatnya Nabi Musa dari Firaun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Saya lebih berhak. Ya masyarul muslimun, wahai orang Islam, ayo kita puasa sekarang. Puasa pertamanya ngelihat Yahudi lagi puasa. Begitu melihat ada sisi Islam dibenarkan, maka cagar budaya dalam hal ini yang terdahulu itu juga dibenarkan. Sehingga elegan para wali, tidak memaksakan orang, ayo Islam, gak Islam neraka, ayo, tidak begitu. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, itulah para wali. Sehingga corak kerajaan-kerajaan dengan dinamisme, animisme, kerajaan-kerajaan Hindu bisa tunduk di bawah pengaruh para wali dengan rahmat Allah. Caranya mengkolaborasi. Jadi bukan dulu diomelin, oh ini terbuka, aurat, haram. Belum, pelan-pelan. Bagaimana mereka mengenal Allah dulu. Masuk Ajimat Kalimatus Sodo, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Gak sadar mereka masuk Islam. Ternyata di dalamnya ada Pandawa 5, dibikin rukun Islam itu ada 5 begini-begini, Masya Allah. Saya melihat hal ini adalah satu kesesuaian. Bagaimana Nabi masuk ke Madinah, ada suku Aus dan suku Khazraj, Nabi tidak bentak-bentak marah-marah, Nabi tidak mengatakan begini-begini, tidak, dirangkul dulu. Sehingga tugas kita adalah merangkul. Yang belum masuk masjid, ayo masuk masjid. Sampai di masjid jangan dimarahin. Karena apa? Gerakannya beda. Oh, gerakannya beda, jangan diomelin dulu, cari dulu dalilnya. Itu kalau gitu masjid enak. Nah, saya mau tanya, imam boleh dikritik nggak imam? Boleh nggak? Boleh dengan bacaan apa? Subhan. Kalau imam aja boleh dikritik, presiden boleh dikritik nggak? Boleh, menteri boleh dikritik nggak? Boleh. Cuma tidak boleh memaksakan kehendak. Nih, imam lupa kunut, Allah sujud langsung. Bapak-bapak PLT nih, yang di sini nih PLT nih, PG. Ya, jangan coba-coba nih yang di sini nih. Ini harus orang yang bisa menggantikan imam. PLT nih di sini nih. Begitu imam tidak baca kunut, akhirnya kita bilang Subhanallah, satu orang aja, jangan semasjid. Ntar Ustaz Juhair marah. Semua Subhanallah semuanya. Malu, satu orang aja. Subhanallah. Andai kata imam sudah masuk 2/3 gerakan, Allah sudah seperti ini.
sudah masuk 2/3 gerakan. Kalau baru begini baru Allah baru Allahumma hadina fiman gitu. Pahamin tuh ya. Dan tidak boleh memaksakan imam saat imam sudah masuk 2/3 gerakan. Jangan subhanallah, subhanallah, kunut subhanallah, itu kunut subhanallah. Gak boleh gitu. Itu namanya memaksakan imam. Agama ini bukan agama yang tidak punya toleransi terhadap kritik imam. Maksudnya apa? Boleh berpendapat, tidak boleh memaksakan kehendak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab bulan yang sangat mulia. Dilegitimasi oleh Allah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dan umat di Al-Mu'awanah telah melanjutkannya. Barusan imam saya dengar, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Sebagian teman kita haram, bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak main hadis, langsung Qurannya aja lah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman di Al-Mu'awanah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Allah nyuruh kita banyakin zikir, bukan banyakin harta. Allah nyuruh kita banyakin zikir, bukan banyakin pangkat kedudukan. Allah nyuruh kita banyakin zikir. Kata membanyakkan zikir boleh melebihi bilangan Nabi Muhammad. Kalau Rabbi firli warhamni wa tub alayya dianggap sebagai zikir yang bid'ah, saya mau tanya, kira-kira habis sholat tasbih saya bukan 33, tasbih saya 100, boleh gak? Bid'ah. Karena gak sesuai dengan hitungan Nabi Muhammad. Ini kok ini orang zikir diomelin. Orang zikir diomelin. Mari kita lihat. Rabbi firli ada gak di Quran? Warhamni ada gak di Quran? Watub alayya, watub alayya yang agak repot Ustaz. Ada. Watub alayya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taubat. Tub tabaya tubu tub. Ya Allah, terimalah taubat kami. Jadi zikir itu ada semua dalam Al-Qur'an. Sehingga bulan Rajab bulan ampunan. Jadi bulan Rajab ini keponakannya Ramadan. Nah, Ramadan ini mamanya. Dari bulan Rajab udah dijagain Rabbi firli warhamni wa tub alayya untuk menuju bulan Ramadan yang lebih mulia lagi nanti. Jadi apa salahnya orang berzikir? La ilaha illallah 1000 boleh? Subhanallah 3000 boleh? Pernah dengar nggak? Kalau di Muntilan itu Gunung Pring ya, ada Mbah Dahlan. Pernah dengar? Berapa kali beliau selawat kepada Rasulullah? 15.000 kali. Masya Allah, itu congol. La haula wala quwwata illa billah. Saya MUI Pamijahan. Saya baru bersama jamaah dari sana. Kemudian mampir ke Suryalaya Abano. Talqin zikirnya 10.000, 1.000. La ilaha illallah. La ilaha Allahu Akbar. Sibuk berzikir. Jangan WA mulu WA. Betul gak? Handphone mulu handphone. Bu, pagi WA, siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur, lama-lama. Ayo kita zikirnya kita lanjutkan, terserah orang mau ngomong apa. Orang ayatnya mengatakan zikir yang banyak. Fi kulli sabah wa masa, pagi sore kalian berzikir. Orang itu akan tahu nikmatnya zikir kalau dia tahu memahami ayat Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub.
Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, adem, ayem. Tuh zikir. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sekarang kita masuk hadisnya. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab juga ada peristiwa Isra Mi'raj, nanti saya sentil sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, disebutkan wa fil islami, di dalam Islam arba'atun, ada 4 hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Dalam Islam ada 4 hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Al-awwalu, yang pertama. Apa yang pertama? Disebutkan di sini as-salatu idza dakhala ala waqtiha. Salat kalau udah masuknya jangan ditunda-tunda. Ustaz, saya lagi operasi pasien, boleh? Baru dibelek ini pasien sama dokter. Allahu Akbar, Allah. Mari suster semua berangkat. Mati itu pasien, dibelek. Kalau dioperasi, lanjutin dulu operasinya. Al-muta'ahid namanya, tugas kewajiban. Sniper lagi menjaga titik koordinat, biasa menjaga pos. Jaga dulu, nanti bergantian. Ustadz, saya jaganya melewati waktu sholat karena Pak Presiden 4 jam. Jam 11 saya sudah siap di zona, jam 5 saya baru turun. Sholat bil isyarah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Alhamdulillah, jelek-jelekku kemarin saya di Pak Wakasat kita, dia tanya tentang itu. Kalau tugas kita Pak Tandio Widya Vita, Wakasat kita, Pak Marolinya nggak ada karena beda aliran namanya. Dia tanya, bagaimana kalau setiap Ustaz? Dia harus meninggalkan sholat. Tidak, sholat bil isyarah. Sebelum sholat tayamum atau wudu. Wudu dulu bagus ya. Tapi kalau di atas gedung nggak ada air, nggak boleh tinggalin itu. Tayamum. Berapa lama sih tayamum? Nah, dia pakai isyarah. Termasuk waktu itu Jenderal Sudirman di atas tanduk pakai isyarah. Apa isyarah? Kata Nabi, kalau kau tidak sanggup berdiri duduk, kalau nggak sanggup duduk rebahan, kalau nggak sanggup berbaring, dalam hal ini sudah dalam keadaan bed rest karena penyakit yang bahaya yang masya Allah, maka isyarah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nabi pernah begitu enggak? Nabi digoncengin oleh Amr bin As di belakangnya Rasulullah. Amr bin As merasakan pundaknya kena kepalanya Rasulullah. Kemudian bangun lagi kepalanya. Apa kata Amr bin As? Saya tahu beliau lagi sholat, diboncengin. Jadi bapak-bapak boleh di dalam mobil asal jangan lagi nyetir. Sholat boleh di dalam mobil pakai isyarah daripada ninggalin sholat. Nanti sampai di rumah ganti sholatnya. Itu namanya dihormatil waktu. Pakai tayamum kalau memang dalam mobil nggak ada. Ini dalam keadaan perjalanan yang mendesak. Kira-kira baru nyampe Grogol atas, macet total, tabrakan, 3 jam gak bisa berpuas, kan tinggalin waktu sholat tuh. Ada 2 tahap, 2 aplikasi. Apa? Ya Allah, saya mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar, namanya dijamak. Atau yang kedua pakai isyarah, nanti diganti, gak sifatnya kodok, tinggal punya yang mana. Semua aplikasi itu ada hadisnya. Kodok hadisnya adalah aina adraktumus sholata fasallu. Kapanpun kamu ingin sholat atau keadaan apapun yang mendesak kamu baru bisa sholat, itu namanya qadha. Ya, jadi ini mesti dipahami, sholat tidak ada tunda-tundanya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Kok orang sholat tetap celaka? Yang sholatnya lalai, main-main, minta rezekinya bukan main. Ya Allah, ya Allah. Sholatnya main-main. Rezekinya bukan main. Mintanya, ya Rob, mau jadi jenderal ya Rob. Minta seperti malam terakhir, insya Allah.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sholat ini adalah sesuatu yang tidak ada keringanan sholat. Haji, semua boleh ke haji? Saya kasih ini ya, saya kasih. Wah ini beling sini. Kalau bukan anggap aja inilah di motor ya. Saya genggam dengan 5 jari. Ini Islam, di Islam nih. Saya genggam dengan rukun Islam yang 5. Saya mau tanya, apa semua wajib haji? Semua wajib haji? Enggak, bagi orang yang mampu dimampukan oleh Allah. Semua orang wajib puasa? Enggak. Haid, nifas, ganti dengan hari yang lain. Anak kecil, orang tua, orang pikun, orang yang sakit tidak ada sembuhnya, diganti dengan fidyah. Lepas. Maksudnya puasa Ramadan ada keringanannya. Zakat, apa semua zakat? Belum tentu. 93,6 gram ngembrek di laci punya 1 tahun gak kepake, di luar anting, di luar cincin yang dipakai. Kalau dikalkulasikan katakanlah sekitar 70 sampai 80 juta deposit, nggak bergerak setahun. Keluarkan 2,5%-nya kurang lebih 1,3 juta rupiah. Itu sudah konklus hasil hitungan ulama sesuai antam, aneka tambang emas dengan harga 1.100.000 rupiah. Apa semua wajib zakat? Enggak. Tinggal apa? Syahadat sama sholat. Apa semua wajib sholat? Lagi sakit? Lagi perang? Sekarang nih, saya lepas sholat saya, jatuh nggak Islam? Saya lepas sholat saya, Islam yang saya genggam tinggal syahadat dan sholat, saya nggak sholat, jatuh. Kenapa? Tidak mungkin Islam dipegang cuma dengan syahadat, paling tidak ada sholat. Begitu saya nggak sholat, jatuh Islam saya. Itulah hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama, yang ninggalin sholat ngancurin agama. Sehingga cukuplah kau lihat masjid, kalau banyak anak muda daripada aki-akinya akan tahan Islam 20-30 tahun ke depan. Tapi kita lihat, ada enggak anak-anak pantaran saya ini? Saya usia saya baru 18 jalan, Bu. Oh ibu ketawa, Bu, 18 jalan, jalannya 30 tahun. Saya 41. Katakan bapak-bapak, mana ada anak muda? Makanya ada Nabi Muhammad sabda begini, Allah cinta orang tua yang ke masjid, Allah cinta orang tua ibadah. Tapi ada yang lebih Allah cintai, anak muda ke masjid. Tuh. Kalau bapak-bapak ke masjid, Jibril biasa-biasa aja. Namanya juga sudah wal asri wal maghrib inna lillahi. Udah wal asri. Tapi wal fajri, yang nongkrong-nongkrong di warung kopi semalam, yang ngeband, yang nongkrong di Monas, yang naik trek, jalan-jalan malam, mana dia sekarang? Makanya kata Allah, aku lebih cinta anak muda ke masjid. Kalau orang tua ke masjid, emang udah wayahnya. Bener gak? Jam 7 udah bisa dikerokin. Makan ini salah, makan itu salah. Makan sukro sehari belum habis, gigi udah kagak ada. Tapi anak muda masih kuat, hormon testosteronnya, tiba-tiba dia ke masjid. Jibril taruh hormat. Kata Allah, aku cinta orang tua ke masjid, jauh lebih aku cinta anak muda ke masjid. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin bukan karena hebat ceramah saya, Pak. Saya hanya menjalankan Islam. Banyak Pak preman-preman asal udah mau subuh, musola saya sering didatengin preman-preman. Numpang kencing. Habis itu balik lagi dia ke depan Alfamidi itu markirin, Masya Allah. Lah, bahkan sambil kencing sambil sholatnya udah astagfirullah. Sholatnya udah bagus, ente kagak masuk Kristen sih. La haula wala quwwata illa billah. Nah, satu, kalau udah waktunya salat, ayo. Panggilan Allah jangan sampai kita tinggalkan. Akan tiba waktunya panggilan Allah, bukan lagi salat, disolatkan. Astagfirullah. Yang kedua, yang
gak boleh ditunda-tunda apa? Al-mayyit idza kana dufina. Mayit kalau memang udah harus dikubur. Itu tentang bab mayit nih. Yang pertama, tidak boleh menunda penguburan. Tapi juga jauhi nguburin mayit di waktu malam. Di dalam kitab Azkar Nawawi bab jenazah, coba cek beberapa hadis tentang masalah Nabi tidak memberikan izin kalau dikuburin di waktu malam. Saya sempat bertanya dan kita cari dulu di pesantren mana sih dalilnya. Oh, kitab Azkar Nawawi. Imam Nawawi ini mujtahid mutlak yang menjadi komentator mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau masalah kunut, masalah ini jangan sok nanya di YouTube, jangan nanyanya di kitab. Yang menjadi otoritas mazhab Imam Syafi'i adanya di Nawawi. Gak bisa baca kitab ya tanya ustadz yang baca kitab. Bukan sombong. Makanya saya bikin pesantren di Jonggol teh bukan untuk tahfizul Quran, tapi untuk memahami agama 4 mazhab. Doain ya biar jadi, amin. Dan itu pesantrennya selalu gratis. Orang mau masukin anaknya udah gemeter 30 juta, 50 juta, 20 juta. Mudah-mudahan saya ingin bikin pesantren yang gratis. Sekarang santrinya udah 30. Setiap hari mereka ngaji gratis, biar saya cari uang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bagaimana kepedulian kita terhadap agama. Imam Nawawi mengatakan jangan kuburin orang di waktu malam. Kenapa? Fa innal malaikata syadidah. Sesungguhnya malaikat malam lebih galak daripada malaikat siang. Oh iya ya, satpam malam sama satpam siang galak mana? Ini bukan analogi, tanya Imam Nawawi itu yang hidup tahun 600 Hijrah di dalam kitab Azkar. Saya baca tuh, fa innal malaikata al-laila asyadidah. Malaikat malam lebih keras nanyanya daripada malaikat siang. Oh iya, satpam siang sama satpam malam galakan. Kalau siang ketemu bojamu, ketemu orang. Kalau malam berasa siapa itu? Oh, galakan malam. Nanyanya galakan malam. Kalau siang saya mau ceramah ke Trikora, Nurul Ikhlas, lewat aja kalau siang. Apalagi kalau mau ke Dispot Road dan lain sebagainya, enak aja walaupun ring 1. Tapi begitu malam, subuh mau ke ceramah Trikora semalam, buka. Bawa apa itu? Bawa kita Pak, bukan bom. Itu nanti pulangnya bawa besek. La haula wala quwwata. Jadi jangan mengukurkan kecuali darurat. Mertua saya malam Bu, karena darurat. Kenapa darurat? Beliau ada penyakit kan, khawatir jadi fitnah. Kenapa sih? Asra'u bil janazah, percepat urusan jenazah. Karena jenazah itu bisa tagoyar, bisa bau. Ingat, dia itu bukan orang, dia udah jadi jenazah, udah jadi bangkai. Segera urusannya. Telepon anaknya, nak, masih di mana nak? Jangan dikuburin dulu ayah. Kamu masih di mana? Masih di London. Wah, repot. Kuburin. Aku mau lihat wajah ayah. Itu fotonya banyak. Pakai foto aja, pakai foto. Kadang-kadang sambil nunggu anak itu jenazah geletak aja. Jangan Pak. Asra'u bil janazah. Kenapa ada ambulan? Kenapa ada ambulan? Untuk mempercepat lajunya pergerakan jenazah. Dan prioritas di jalanan minggir kalau ada ambulan. Sayangnya ambulan disalahgunakan. Begitu naik ke atas puncak, polisi lihat kok ambulan ini isinya penuh banget. Begitu dibuka waktu Idul Fitri, orang ambulan nyalain, dalamnya orang Muhammadiyah pakai ambulan, ditahan. Ditanya Pak polisi, kok tahu? Tidak mungkin ambulan seberat ini. Jadi grabbacknya sampai turun banget. Begitu dibuka, neneknya, mamangnya rantang, stiker gila pakai ambulan. Emang betul Pak, ceramah kalau nggak mau telat pakai ambulan. Ceramah kalau mau telat, bukan ditunggu Ustaz, udah asrokol, udah sambutan ketua lurah, pakai ambulan tuh cepet. Orang pakai ambulan agar urusan jenazahnya cepet. Itu maksudnya. Perintah Nabi asra'u bil janazah, percepat urusan jenazah. Kenapa? Fa in kana khairan, kalau dia orang baik, fa in kana khairun, kalau dia orang baik,
maka dia lagi nungguin kebaikannya di akhirat, di alam barzah, alam kubur. Maka seorang mayat kalau dia boleh kita dengar, dia cepet kuburin saya, cepet kuburin saya pengen mendapatkan nikmat dari Allah. Sebaliknya, in kana syarrun, kalau dia orang buruk, maka keburukannya ikut mendem. Nah, persoalannya berapa dalamnya kuburan? Kita ngaji fikih. Nih dalamnya kuburan. Qoma rajulun. Ya, berdiri seorang laki-laki. Qoma rajulun wa basata 'alal yadain, dinaikkan seginilah dalamnya kuburan. Seorang laki-laki diri sempurna, kemudian diginiin. Makanya di Saudi pakai tangga. Kalau nurunin jenazah Bapak Ibu Zubair waktu meninggal pakai tangga dalam sekali. Nah di Indonesia cuman segini, betul nggak? Ustaz itu menyalahi nggak? Enggak, makanya ngaji yang bener. Kenapa nggak menyalahi aturan Nabi Muhammad? Karena tanah konturnya beda. Di Indonesia tanah segini mayat dipendem, baunya kecium nggak? Enggak. Yang penting kan kecium bangkainya nggak kecium. Dan tanah kita lebih keras, lebih padat, tanah merah, tanah hitam. Di sana tanahnya pasir. Makanya dia harus dalam, karena kalau nggak terlalu dalam nanti baunya keluar. Karena ada rongga-rongga, tanahnya itu pasir, konturnya beda. Jadi kita ya kadang-kadang cuma segini ya. Gitu. Jadi kuburan itu harus dalam untuk menutup bau atau terusik binatang buas. Nah, dihadapkan ke kiblat, ditutup pakai papan. Papannya jangan dinomorin, takutnya bisa ke warteg. Ingat warteg, papannya dinomorin 1, 2, takutnya kata malaikat muka ini warteg apa orang. Nah, ditutup. Ustadz diazanin nggak? Ada 2 pendapat. Riwayat Ibnu Sibah yang mengatakan azan di dalam kuburan pendapatnya lemah. Yang kedua, walaupun lemah bagus. Kenapa? Karena mengambil ikhtisar bahwa azan itu meringankan azab. Contoh, ada angin puting beliung, azan nggak? Nih, dalam hadis ini nih, kitab saya pegang. Kalau kalian melihat sebuah musibah, azan, tsunami, puting beliung, kebakaran, ada kebakaran nih. Allahu Akbar, Allah, kebakaran. Ingat, yang azan 1 orang yang ngambil air sekampung, jangan sekampung azan. Allah kagak yang ngambil air, kagak bakal berhenti itu angin. Semua azan Allahu Akbar, kata apa? Udah kagak nyiram. Nyiram semestinya nyiram, yang azan atuh aja. Apalagi kalau kau kena musibah azan, ibu-ibu bisa azan nggak? Bisa azan nggak? Wajib. Bisa azan, paling tidak hafal. Untuk apa? Kalau lihat dompet lagi nggak ada duitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa musibah Pak? Nggak ada duitnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi mayat jangan ditunda-tunda. Kalau waktunya langsung waktunya. Ada 2 pendapat ulama. Ente mau pakai azan ada penguat pendapatnya. Ente nggak mau pakai azan juga ada penguatnya. Wah, tapi mayoritas tidak pakai azan karena pendapatnya itu lemah. Begitu. Lagi diazanin nggak diazanin, kalau buat saya yang penting amal ibadah kita. Betul? Saya sendiri Ustaz pakai yang mana? Saya pakai yang azan karena saya ada riwayatnya dari Imam Ibnu Sina. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, waktu syuruknya jam berapa ya? Kadang-kadang saya suka telat. Masih berapa menit? Masih ya? 4-5 kan? Ya, saya takutnya keenakan Pak. Kayak kemarin di Trigora, Ustaz udah terang banget Ustaz. Ya habis kacanya gelap, saya mikirnya masih gelap aja. Nah, yang ketiga, ad-dainun idza qadaha. Yang nggak boleh ditunda-tunda adalah utang kalau udah waktunya dibayar. Nah ini bahaya.
Amal ibadah seseorang mu'allakun bainas sama wal ard. Amal ibadah naik ke langit turun lagi ke bumi, naik ke langit turun lagi ke bumi. Bingung amal ibadah, kagak nyampe-nyampe. Oh, ada utangnya. Makanya jenazah itu sebelum disolatkan diumumkan, jamaah sholatul jenazah yang dirahmati Allah, bila almarhum Ustaz Juwairi berhutang, hutangnya ditanggung oleh anaknya atau istrinya atau keluarganya, bebas sudah hutangnya. Sebaik-baik penghutang melunasi. Sebaik-baik orang dihutang membuat halal paling bagus. Panggil anaknya Ustaz Juwairi, nah sini, ya baik, ayahmu berhutang sama saya. Iya mohon maaf, nanti saya lunasi. Enggak, saya mau lunasi. Saya halalkan hutang ayah kamu. Dipeluk oleh anaknya. Ya Allah Pak Haji, terima kasih. Enggak apa-apa, ayahmu itu orang baik. Saya pengen jadi amal ibadah, kamu saya lunasi. Kalau boleh tahu berapa nominalnya Pak Haji? Nominalnya 25.000 rupiah. Kemarin beli somai saya bayarin, saya lunasi. Masya Allah. Maksudnya apa? Hutang kalau memang kecil aja mah lillahi ta'ala. Cuman 20.000, 100.000, 200.000 orang udah meninggal dunia. Ya Rob, saya lunaskan. Saya anggap halal. Saya anggap dia tidak berhutang sebagai sedekah. Tuh sebagus-bagus pengutang. Tapi jangan juga orang yang dihutang minta dihalalin mulu. Teman-teman, saya kayaknya udah gak kuat nih. Tolong ya halalin hutang saya semuanya ya. Lah di grup WA ngomong gitu. Iya begitu ya, kami halalkan, gak taunya sehat lagi. La ilaha illallah. Saya pernah dapat grup WA begitu. Masya Allah ya. Innalillah. Sebaik-baik pengutang adalah mereka yang dalam menagih hutangnya dengan santun. Dan bapak-bapak, ketahuilah Nabi gak mau nyolatin orang punya hutang. Nabi gak mau. Abu Qatadah meninggal dunia, datang Rasulullah. Ala hudainun, Abu Qatadah punya hutang, punya. Salatukum alaikum wa analah. Silakan keluarganya mensolatkan, saya enggak. Mundur Rasulullah gara-gara hutang. Ali bin Abi Thalib udah sampai ada. Ya Rasulullah, analah. Ya Rasulullah, yang sewu bukan kebanyakan duit, saya dah. Ali bin Abi Thalib keluarga bukan, waris bukan. Ini menandakan hutang boleh diwakilkan, boleh ditempatkan kepada siapapun selain keluarganya, boleh. Misalnya bapak ini punya sahabat kental, sekental kopi hitam. Wah kental banget dah, sampai nggak bisa diaduk tuh kopi. Akhirnya saya selesaikan hutangnya, boleh. Jadi waris boleh, orang lain boleh, nggak mesti warisnya. Ya, saya ya Rasulullah. Baru Ali, kamu yang menagih, apa yang membayar dia. Mari kita sholatkan. Baru Rasulullah sholatin. Makanya kalau ada jenazah, barang siapa yang punya hutang piutang terhadap almarhum, mulai saat ini anaknya yang menanggung. Sholatin deh. Ingat, umumin dulu hutangnya, baru sholatin. Ya, itu hati-hati, jangan sering saya sholat jenazah baru mau sholat. Pak Ustadz, mari kita sholatkan. Sebentar, MC maju. Ayo bilang pertama, minta maaf, terima kasih. Yang ketiga adalah kalau ini orang punya hutang, baru kita sholatin. Harus begitu aturan dari Nabi Muhammad. Jadi harus ada pengumumannya, baru sholat jenazah. Dalam jenazah ada beberapa syariat. Yang pertama, apa beda jenazah kita dengan jenazah Nasrani dan lain-lain? Wajib bagi kita tughatta 'alal wajhi, jenazah itu ditutup wajahnya. Ya, Nabi Muhammad jasadnya yughatta 'ala hibari min Yaman, ditutup oleh Siti Aisyah dengan bahan yang bermotif.
Nabi Muhammad SAW ditutup wajahnya. Jadi umat Islam malah menutup mayit. Kalau yang lain dibuka petinya, disuruh nonton. Islam gak begitu, menutup. Karena mayit tak lihat, mayit itu bisa berubah dan untuk menutup. Nah, Nabi Muhammad kalau beliau datang ke seorang jenazah, dibuka kain teleponnya, didoakan Allahumma ja'al fil mahdiin, Allahumma fir lahu, gitu ya. Wa aqibuhu banasana. Ya Allah, ampunilah dia dan berikanlah pahala yang banyak, wafsah darajat, dan tinggikan derajat. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita takziah sunnah buka mayit gitu. Tuh. Buka jenazah, doain. Jangan dilihatin. Dibuka. Dilihatin aja. Napas dah. Mati juga juga. Mas, moka juga mas. Jangan, didoain, dibuka, didoakan. Bapak-bapak, kira-kira kita pakai pikiran yuk, akan kumpul umat dari Adam sampai akhir kiamat nanti di satu lapangan namanya Padang Mahsyar. Terus kira-kira kita kayak gimana tuh? Nabi kenal gak sama kita ya? Manusia miliaran, triliunan. Berapa banyak manusia? Lebih dari 271 triliun. Ya Allah. Nanti kumpul di Padang Mahsyar semua. Nah, begitu kumpul, saya bertanya dalam hati saya, bagaimana Nabi Muhammad kenal kita? Bagaimana membedakan kita dengan orang lain? Ternyata ada ayatnya. Walladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Dan orang-orang yang diputihkan wajahnya Allah di dalam rahmat Allah. Melalui ayat ini Nabi mengatakan, inna ummati, sesungguhnya umatku orang awana jati yaumal qiyamah, datang berduyun-duyun dengan orang triliunan manusia, dikenalinya dengan apa? Wajhan mu'ajjalin, wajahnya bercahaya. Jadi nanti ada cahaya. Dan bapak gak usah ngaku-ngaku, ya Rasulullah, saya adalah umat. Gak usah ngaku-ngaku, gak usah. Kenapa? Wajahmu bercahaya. Dari mana? Min asadil wudu, dari bekas wudu. Nabi yang ngomong sendiri, inna ummati yati yaumal qiyamah qurran mu'ajjalin, wajahnya bercahaya yang tadi sholat subuh sudah pada wudu, nanti di akhirat bercahaya. Jadi gak usah ngaku-ngaku gampang. Ini cahaya. Dimulai dengan Bapak Ketua DKM Pak Haji Nurudin. Wah, dimulai dari, wah ini Pak Haji Nurudin berangkat Al-Mawana ya. Ya, wah ini bercahaya. Wah ini yang kalau ngaji tidur pojok nih, dia nih orangnya. Ayo, masuk ya. Wah, ada yang cahayanya kecil banget. Wah ini cahayanya paling mawar. Kudunya enggak bener, kecepatan yang cahaya segini doang. Ini cuma 5 watt ini, kayak lampu air negeri. Jadi apa-apa. Makanya kalau wudu yang benar nih, batasan wudu. Min mana binti syari rasi, dari tempat tumbuhnya rambut. Ilalah ya ini 2 cambang, wa azma ini 2 tulang ini. Ilaliyah yang kasah, sampai jenggot yang ada. Nih, ratakan di sini. Ya, kalau jenggotnya tebal, tambahin lagi 1. Setelah muka ambil untuk jenggot. Jadi jangan sok miara jenggot kalau nggak ngerti fikihnya. Saya pernah orang miara jenggot, bukan miara ilmu. Jenggot sunnah, umat Islam harus berjenggot. Nih, tapi ketika jenggotnya lebat, kata Nabi liyatul kasah, tambahkan 1. Setelah ini, maka ambil lagi khusus ini agar masuk. Tuh, lihat YouTube-nya Al Habib Umar. Beliau mentalkhis kalau nggak salah 100.000 hadis. Makanya dipanggil Al Hafiz, menghafal hadis. Habib Umar ya, man.
yang semua habaib kiai dari Indonesia berguru kepada beliau, termasuk yang cinta banget sama beliau, Gus Baha. Gus Baha kurang alim apa? Sudah tahu sebutan Gus Baha dari Profesor Quraisy, udah tahu? Gus Baha di Universitas Islam Indonesia di depan ratusan rektor dan dosen disebut beliau ini adalah Syekh Nawawi Banten lanjutan. Gus Baha sudah didobatkan oleh Profesor Quraisy, ini adalah Syekh Nawawi Banten yang punya tafsir Munir. Cerdas, masya Allah. Dan alhamdulillah, insya Allah tenaga pengajar kami diambil dari sana nanti 2 orang untuk mengajar kitab. Ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita datang di akhirat wajah kita berseri. Makanya rajinin wudu. Murid saya wudunya rajin banget Pak. Sholatnya kagak wudu. Masya Allah. Yang keempat, yang terakhir. Apa enggak nih? Pertama tadi apa? Sholat kalau udah waktunya. Yang kedua, mayat. Utang kalau harus dilunasi. Yang ketiga, mayat kalau sudah wajib dikubur. Yang keempat apa yang keempat? Yang keempat, anak perawan jika sudah siap dinikahi, jangan biarkan dia dalam perzinahan, nikahkan segera. Tuh ya, anak perawan jangan ngukur usia. Ustaz, anak saya baru lulus teh baru berapa tahun sih? Lulus SMA 18. Katakan ditambah kuliah 4 tahun jadi berapa? 22 ya. 22 rupa-rupanya dia sudah punya tambatan hati. Karena menunggu usia. Pak Ustadz, anak saya baru 22 tahun, dia mesti ini, mesti biarinlah dia pacaran dulu, berarti biarkanlah dia dalam dosa dulu. Astagfirullah. Kemarin ulang tahun Islam itu indah di Trans TV lantai 7, kami bareng-bareng para talent ngobrol. Ada Abi Maki, ada Abi Muhammad Syah. Saya kan anak baru di Islam itu indah. Baru kontrak 2 tahun. Nonton gak ya? Enggak ya? Ada yang nonton, ada yang kagak pantas, ada yang saya belum. Nonton kalau subuh jam 5 sampai setengah 7 minggu kemarin saya tayang. Saya ketemu sama Abi Maki. Tahu ya yang orang Bandung, Abi Maki. Saya kaget Pak, beliau udah punya cucu, cucunya udah besar. Ternyata anaknya nikah umur 15 tahun. Dan dalam menghafal Quran. Masya Allah. Ya, 15 atau 18 dia bilang, anak saya 18 sudah dilamar oleh seorang kiai. Saya mau anakmu. Saya kaget, Abi Maki, Masya Allah. Ya, katanya daripada tergolong dosa, naudzubillah min dzalik. Memang itu benar. Orang tua yang masih dalam pengasuhan anaknya dibiarkan maksiat orang tua. Ku anfusakum wa alaikum. Naudzubillah min dzalik. Ayo, jangan pacaran nak, taruh langsung nikah. Saya mengajarkan anak-anak saya begitu. Alhamdulillah, tadi baru lulus pesantren di Pasuruan, besok tanggal 19 sudah dapat, sudah Ustaz gitu. Udah nanti pacarannya habis nikah aja nikmat. Pacarannya habis nikah lebih nikmat. Malu-malu gitu itu yang lebih nikmat. Kalau sekarang kan nggak tahu malu. Udah nggak ada malu-malu lagi, nggak tahu malu. Ada istilah pre-wedding ya, pegangan lah foto berdua haram. Ikutin aja yang salim, ikutin fatwa-fatwa yang selamat. Nggak usah ada pre-wedding. Pre-weddingnya mahal, 10-20 juta, ambil di kawal Lembang 3 bulan cerai. Nauzubillah. Orang tua dulu kawinnya di pohon bambu, sampai tua awet, nggak cerai-cerai sampai meninggal dunia. Ada aki-aki itu tayangan saya tuh di Trans TV. Waktu saya diminta untuk mengupas di akhirat siapa sih orang yang akan bersama kita nanti. Saya bilang yang mereka tidak bercerai itulah pasangannya. Nah kalau dia bercerai, cerai ada 2, cerai hidup dan cerai mati. Ustadz Maulana cerai meninggal tuh. Makanya sampai sekarang beliau tidak nikah lagi. Kenapa? Beliau masih sangat sayang sama istrinya dan anak-anaknya belum siap menerima ibu lagi.
Akhirnya apa yang dilakukan Ustaz Maulana saat ini? Ustaz Maulana itu menjalankan puasa tiap hari Nabi Idris alaihissalam untuk menahan syahwat. Jadi kalau di studio dia terus puasa tiap hari. Kecuali ada tayangan, ada permintaan, ada undangan pasti dibatalin. Ingat ya, kalau main ke rumah teman disuguhkan kopi, bapak lagi puasa sunnah, batalin. Bu, lagi puasa sunnah Rajab, hari Senin, suami pulang, batalin. Tapi tanya dulu, oh bapak pulang, alhamdulillah. Ibu kok batal puasanya? Kan bapak pulang. Ya papa cuma ngambil helm doang. Dibalik lagi. Ya Allah, ngambil helm doang, bukan batal ya. Jadi kalau lagi tamu di rumah orang, batalin. Kenapa? Menggembirakan tuan rumah lebih diutamakan dari puasa sunnah. Menggembirakan suami dan istri lebih utama. Ada bapak-bapak meninggal, tayangan VT-nya Pak, video tayangnya itu seorang kakek datang kuburan neneknya. Ya Allah, sedih Pak. Ya, meminta ampun untuk si istri. Ya, masya Allah. Kita bayangkan nanti istri kita atau suami kita meninggal dulu. Sampai ada kakek tuh gak mau bangun pada kuburan, gak mau bangun. Malah nenek-nenek baru meninggal, dia kipasin itu kuburan, diomelin. Lu dia udah gak ngerasain apa-apa kek, sudah meninggal, sudah ikhlas aja. Kata kakeknya, saya ingat wasiat istri saya, jangan kamu kawin lagi kecuali kuburan saya udah kering. Makanya saya kipasin dia jadi kering. Jadi anak perawan kalau udah siap nikah langsung nikah, jangan ada pacaran. Anak al-muawana insya Allah bisa menjaga keluarganya. Insya berat di akhirat gara-gara anak orang tua lagi sujud, anak lagi pegangan tangan. Orang tua lagi baca Quran, anak lagi nongkrong di warung kopi berduaan. Orang tua lagi astagfirullah, karena dia masih menjaga ibu. Dia masih menjaga bapak. Kecuali saya terima nikah dan kawinnya, sudah pindah tugasnya. Itu. Jadi kita masih kena. Makanya disuruh jaga anak perempuan. Nah kalau anak laki baru. Kalau anak laki kepada dirinya, tugas kita, kamu anak laki, kamu punya beban terhadap diri kamu. Tapi kalau anak perempuan masih dalam penjagaan bapaknya sampai saya terima nikah dan kawinnya, pindah ada tugasnya. Karena pindah tugasnya, orang tua jangan campur urusan rumah tanggaan, anak ikut mulu. Biar aja mereka udah dewasa akan menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan kita berharap anak-anak kita dijauhkan dari maksiat, amin ya Allah. Di warung-warung kopi itu Pak, ternyata kemarin baru terindak gara-gara suka nongkrong, seks bebas, anak SMA mengidap penyakit HIV/AIDS 17 orang kalau nggak salah tahun ini kasusnya. Dan jumlah anak yang masih dalam keadaan, mohon maaf ya, gadis, angkanya berkurang drastis. Sekarang ini Indonesia sudah pada titik hampir 40% anak SMA sudah tidak ada yang lagi menjaga kegadisannya. Nauzubillah. Terus mau kayak apa bangsa kita? Lebih jauh lagi, mau kayak apa di hadapan Allah Subhanahu wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Deketinnya aja nggak boleh. Berarti kalau di BKT ada zina, ke BKT ya, wala taqrabuz. Ceramah saya kemarin tahun baru, paling banyaknya alat kontrasepsi laku malam tahun baru. Cek Alfamart, Indomaret, saya udah punya survei. Kami dari tim Trans udah punya survei. Paling banyaknya, mohon maaf, alat kontrasepsi paling banyaknya laku kemarin malam tahun baru. Semua hotel penuh, high session. Harga berapapun dibeli. Entah ada apa di malam tahun baru.
Sayangnya di Al-Mawana saya lupa mengajarkan doa tahun baru karena belum sempat kemari. Semua masjid sudah saya ajarkan. Begini doa tahun baru Pak, yang bagus. Habis Isya bacanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur, jangan bangun udah tidur. Itu doa tahun baru. 4 kali ini mari kita jalankan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Baina ila al-jawab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa aqimna bis-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Allahumma aminna 'ala al-iman wa ba'athna 'ala al-iman. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaiji dunya. Dan jamaah mana yang punya hajat segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yassir wa la tu'assir wa tamim lana bi khair wa sallallahu